Neos, balik lagi deh. Duel Super. Yoks. Udah ada 2 peserta yang akan memberikan pembukaan buat kita Neos. Ya. Gimana lu namanya? Siap? Kayaknya lu udah siap banget nih lu. Dari tadi udah gak sabarin, ayo dong mulai. Gue udah gak sabar nih. Iya nih, mau ngerosting si Rafael. Gampang Tangan nih. gue dingin. Luna. Mana sih? Dingin? Oh iya. Bos, Ya? jangan gitu dong. Kenapa? Aku mau ngasih satu pesan buat Luna. Nah, Oh coba ini nih. bijak Ini pesan banget. dari juri untuk Bijak para banget peserta. loh. Apa bang? Aku dari tadi ngeliatin kamu, kayaknya muka kamu kayak ada pikiran gitu, kayak deg-degan gitu. Sebelum kamu tampil pesan aku, udah lupain aja gitu. Nggak usah kamu ingat-ingat kalau aku tuh memang udah nikah. Udah, anggap. Wah. Oh iya. Udah. Apaan sih, Be? Iya. Be, Ian ya. gue aja bingung. Kok ada yang mau sama lo, Be? Namanya manusia kan ada hilapnya. Mungkin istrinya kemarin hilap. Kemarin gue liat pas nikahan Babe ada beritanya juga. Apa tuh? Orang perempuan menikahi bebek remes. Bebek remes kan coklat gitu. Terus random gitu. Ada kerak-keraknya gitu. Ada timunnya di samping itu. Aduh, ada timunnya juga dibahas. Oke, Rafael udah siap juga? Siap. Oke, baik ya. Tapi inget ya, stand up-nya gak boleh lip sync. Gue cuma ngingetin doang. Smash blast, tolong diserang. Aku udah biasa diserang sama netizen. Netizen. Iya, netizen sudah biasa, aku musuh mereka. Oke, karena kalian udah siap, kita akan bacain peraturannya. Yang pertama akan ada alarm, bunyi di setiap kalian selesai menyampaikan 1 beat. Ya. Jadi kira-kira ada 5 beat yang harus kalian mainkan. Nanti di beat yang terakhir, sebelum beat terakhir, kalian akan diingatkan oleh alarm terakhir yang ikut menjadi tanda kalian menyampaikan beat kalian terakhir. Oke? Ye Luna, Rafael. Kalian udah siap? Siap. Udah siap? Siap. Oke, roasting battle dimulai. Oh, Luna Maya. Siapa yang nggak tahu kenal Luna Maya ya? Nah, keren, artis, filmnya banyak. Terus sering masuk nominasi pemeran utama wanita terbaik. Tapi nggak pernah menang. Ini gue curiga nih, Luna Maya itu masuk nominasi paling cuma menemuin kuota doang. Ya kan? Ya kan? Tapi tenang aja, Bu Luna pasti bisa menang nih. Kalau ada kategori artis wanita yang paling banyak masuk nominasi. Taruh. Belakangnya ada itu. Lu Rafael apa Mario Teguh? Siapa sih yang gak tahu Rafael? Tahu dong. Smash ya. Nih, jadi kalau Morgan sama kawan-kawannya di Smash, yang lain itu udah kayak penyanyi latarnya Morgan. Saking gak terkenalnya jadi penari latar sama udah penari latar lip sync pula lagi. Mungkin saking gak terkenalnya, maaf ya. Jadi pas yang lain nyanyi, weh suara lu bagus juga, nama lu siapa? Tadi kan ngomongin saya katanya penari latarnya ya. Terus Luna Maya juga ternyata suka nyanyi. Punya mini album. Punya mini album. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu kan? Nih. Gue kasih tahu. Judulnya itu Perjalanan. Ingetin kalau ada yang nanya jangan sampai nggak tahu lagi. Mini albumnya Luna Maya apa? Nah, udah tahu semuanya, udah tahu Bu. Terima kasih dong sama saya Bu. Makasih ya. Nah, sesuai sama judul mini albumnya Perjalanan. Perjalanan kita mencari tahu albumnya Luna Maya tuh yang mana. Hei, lo yang hipnotis, dia yang pingsan. Lo yang hipnotis, lo yang ngejoprak. Tolong. Ngerti
gak konsep awal dari sulap? Ngerti gak lo? Ngerti gak konsep awal dari sulap? Kalau ada orang yang melakukan sulap berarti korbannya yang kena. Bukan dianya yang kena. Ngerti konsep awalnya gak sih? Iya. Ini. Iya nih. Itu barusan tuh konsepnya apa sih? Gak tahu nih saset nih. Oke, kalau lo emang dari misalkan nyanyi, lo sekarang nih pindah, main sinetron ya, terus FTV, film, keren juga lo ya, keren. Tapi ini sih, kalau menurut gue emang gak gampang sih, untuk sadar diri kalau lo emang gak laku di nyanyi. Wah, saya nggak laku ya. Bentar, kalau laku Smash mah masih ada sampai sekarang. Oh ini Morgan nih. Hulak. Wah hulak. Lo hulak berubah. Dan, boleh gak gue nanya sama lo? Sini deh. Coba sini. Gue mau nanya. Cal, sini Cal. Tutup. Ini lo. Sini. Ya udah. Gue cuma mau nanya sama lo. Gue mau nanya, waktu lo dilewatin tuh baunya apa? Maksudnya tadi itu perubahan dari Perubahan. Hulk yang manusia Iya. jadi yang raksasa. Raksasa, yang coba sekali lagi, coba Pon, sini Pon. sekali Pon. lagi. Mohon Ini, lagi nih, nih. ini kita lihat ya, ini slow motionnya nih. Ya. Set. Nih. Jadi anggap yang belakang nggak ada ya walaupun kelihatan ya. Ya. Anggap yang belakang nggak ada nih. Ya. Ceritanya dia marah nih. Marah. Jadi gede gitu. Ya. Ntar lo, yang kecil siapa nama lo? Ical. Waktu lo dilangkain berasa nggak lo ada yang ngelepak? Belakangan ini Luna Maya itu di Instagramnya pernah dikatain tua katanya. Tapi Luna Maya nggak marah. Tapi kalau menurut gue sih bukan karena Luna Maya penyabar ya. Cuman ini pesan aja dari dokternya, katanya baik-baik kalau udah berumur jangan marah-marah, nanti darah tingginya kambuh. Oke. Suka makan? Suka. Bener ya? Suka makan jengkol ya? Iya itu suka banget. Suka ya? Suka banget. Kalau Rafael nih abis makan, terus tiba-tiba dia langsung sok nyanyi. Bah, jangan-jangan temen lu tuh pada keluar, terutama Morgan gak tahan bau mulut lo ya? Hah? Morgan keluar jangan-jangan gara-gara lu nih. Morgan Pas juga kal- suka jengkol. Lucu, terima kasih. Luna Maya itu paling seneng kopi, biasanya minimal katanya satu hari itu minum 2 gelas kopi. Ibu ngantuk, habis ngeronda bu. Kenapa bu, nggak bisa jadi artis lagi, mau jadi tukang ronda? Waduh. Nggak lucu. Songong lo. Lu songong lo. Ini teman Sini. gue dua-duanya. Sini lu. Ini Sini teman lu. gue. Sini Lo lu. ledekin lo. Semenjak dikangkangin jadi begini bang. Coba Dia ini kecil-kecil nyolot juga nyalinya Coba gede. itu. Apa coba sekali lagi. Itu apa tadi gue dengar apa itu? Coba lu lagi sekali. Suara lu gede gak kayak badan lu. Bentar. Ini mana? Mau peluk-peluk, mau peluk-peluk, lu nak mau peluk-peluk. Lu ngapain nyender-nyender juga lu? Ngapain lu nyender? Ntar dulu, siapa namanya? Ical. Lucu banget loh, kayak boneka dashboard. Aduh. Masa ditambahin? Oh itu buat efek itu, bisa gak ya? Oh no, bisa gak itu? Gak bisa ya? Udah kecilin cabat lu kayak curi kagetin. Oke, lanjut Morgan ya. Kok Morgan? Salah. Tuh, saking gak terkenanya ingetnya Morgan mulu. Oke, nih ya, Rafael juga nih selain di Garut, lo pernah ikutan kompetisi di Garut. Ternyata lo juga ikutan kompetisi nyanyi dangdut Ya. di TV sebelah. Juara 3. Juara tiga? Iya. Gila ya, padahal udah gak ada Morgan lo tetap juara 3. Coba Morgan suruh nyanyi dangdut. Lebih terkenal. Bagus.
Last bit. Oke. Last bit, oke. Phew. Kita ngomongin yang baik-baiknya aja Luna Maya ya. Luna Maya itu dulu tuh ini apa? Standar cantik wanita Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Tapi itu dulu. Sekarang udah ada Isyana, udah ada Raisa. Luna Maya cuma jadi standarnya doang. Cantiknya mah pindah sana. Oke, Rafael, gue denger lu pengen jadi juragan kos ya? Iya. Bener nggak? Pengen punya. Jadi kalau udah nggak laku nyanyi, nggak laku sinetron, apa lo mau jadi juragan kos-kosan, kos? iya. Ada duitnya? Gua kan cuma nanya, nyanyi gak laku. Terus main sinetron, main ini, nabungnya udah bener apa belum? Udah, Ya, alhamdulillah. Oke, bagus ya. Gue mau nanya, kenapa lu tiba-tiba pengen jadi apa namanya? Juragan kos. Emang kalau ada anak telat kos, lu mau jogetin, nyanyiin nih kayaknya? Hah? Halo, bagi dong. Oke, teman-teman Luna Maya sama Rafael. Lucu banget Luna, kata siapa nggak bisa? Ya. Rafael juga. Harus Iya. dong. Bagus kok. Oke, sekarang kita minta komentar dulu. Dari Dewan Juri. Dewan juri, silakan Babe atau Gracia, siapa duluan? Sweet deh. Sama aja. Ya kita sama aja sih, punya Ya. kamu, punya aku juga. Ah masa sih? Lu juga punya yang punya gue. Gila lu. Agak. Tapi nih untuk penampilan di hari pertama, babak pertama dan di show pertama, show ini udah cukup keleweran lah. Keleweran sih. Wer. Oh, Wer. Ya, lucu. Itu apa? Tadi wear apa? Middle. Tadi gak gitu lu, beda. Iya, wer. Tengah. Oh, tengah masih wear. Iya, wer. Tengah. Kalau agak ke bawah tak kewer-kewer. Iya, itu keleweran. Asik nih. Jadi battle-nya kadang jadi semacam saling puji ya. Kadang saling nasihat-nasihatin. Jadi aku juga bingung kadang ini mau roasting apa-apa. Tapi yang paling asik tuh dari semuanya tuh Luna Maya tuh ada ekot-ekot goyang-goyang itunya itu. Lu mau fokusnya mau goyangnya. Itu dia. Itu. Iya, itu tadi. Mana tadi? Udah. Nice. Amazing. Oke, Gracia. Be bisa teriaknya A aja nggak usah pakai ain ya. Nggak usah gitu. Bisa nggak? Gracia Indri gimana? Yang pastinya dua-duanya udah berusaha untuk tampil di duel super ini. Keren, tepuk tangan dulu dong. Karena ini adalah sebuah penampilan yang sebenarnya nggak gampang. Jadi kita harus seneng kalau misalnya teman-teman stand up comedy itu bisa tampil ngelucu di Ya, depan. nggak gampang. Iya. Terutama untuk menerima kenyataan ya. Beuh, Itu dia. Makanya itu kan susah banget. Roastingan jangan itu kan baper. kenyataan yang ada. Betul. Tapi dibawa ketawa aja. Aduh, alemong kan Bu, ya kan? Yang pastinya udah berusaha, terus habis itu gue seneng banget kalau misalnya Kaluna itu ekspresif. Jadi gak cuma ngomong-ngomong aja, tapi ada gerakan-gerakannya. Udah gitu, jangan suka ngomongin Morgan, saran gue. Kenapa? Rafael di blok. Ya, Hasbi itu bahan gua tuh. Gak cuma gue doang yang Kepencet kali, kepencet. Enggak, emang sengaja. Chat kali. Kenapa di blok? Di blok, di delete BBM-nya, terus di WhatsApp dihilangin nomornya. Waduh, parah banget. Oh, Parah banget. makanya lu jangan curhat sama dia ember. Oke, thank you juri, tepuk tangan buat juri. Sekarang kita akan minta komentar dari promotor juga, Us. Ini udah buat Danet sama Mr. Danet. Iya, Rido. menarik sih ini ya. Sangat menarik. Jadi kita nih niatnya pengen apa? diadu ulang. Bikin pertandingan kalau bisa ulang. lagi diadu ulang. Iya. Enggak sebenarnya Karena sebenarnya gini. bagus, karena bagus. Baru tenang lo. Cuma masukannya gini nih Net. Bener yang Babe bilang, mungkin penonton agak bingung tadi soalnya terkadang saling serang, Iya. terkadang saling nasehatin. Jadi Iya. orang bisa bingung bedain ini roasting apa silaturahmi gitu. Iya benar. Soalnya si Rafael materinya bagus tapi ekspresinya dingin kena si kemarin loh. Iya. Baik, sekarang kita akan kembali ke juri. Nentuin siapa pemenangnya. Luna Maya atau Rafael Tan. Mau siapa? Gimana nih?
Kalau menurut gue mendingan Rafael. Lu bisa gantiin Morgan di situ. Wah kalau dia itu mah namanya bukan Morgan dong. Apa? Curiga. Jadi Toro Morgan. Toro Margen. Gantiin Morgan. Iya. Kita lihat Kalau lu- siapa pemenangnya di Roasting Battle Dan Celebrities. Pemenangnya adalah- keputusannya, pemenangnya adalah satu, dua, tiga. Rafael. Luar biasa. Wow. Bang Denny. Ya. Itu ada Mita the Virgin. Rafael. Enggak. Itu Mita the Virgin itu. Bukan. Hah? Evelyn Yaming. Oh iya Evelyn. Evelyn. Dari semua gak ada figur laki-laki ya. Serius nih gue kalah. Tadi sebenarnya gue Padahal gue udah gaya-gaya loh. Iya, padahal gue tadi bilangnya Kak Luna, dia bilang Rafael aja. Dia mau gantiin Morgan soalnya. Tapi Oke, justru berarti- karena goyangan kamu itu yang bikin aku jadi makin pengen dekat nih. Oh terus? Jadi aku saranin Luna berada di sini buat nemenin kita jadi juri. Oh. Kan Lo jadi Rafael juri. yang juara. Boleh. Tapi gue gak mau deket lo. Nah tuh gimana, lu salah kan? Tahu gitu kan Luna yang menang. Oke, berarti duduknya diatur aja. Luna sebelah sini, Gracia tengah, Babe lu di parkiran. Minum kopi gelasan tuh. Oke, berarti Luna Maya jadi juri ya. Ayo dong. Kalah tapi jadi juri nih. Iya dong. Biar Oke. bisa makin ini mengasah lagi ngeliat komika-komika yang lain. Oke, tepuk tangan buat Luna Maya. Oke, Rafael, thank you. Rafael, thank you. Siap. Oke, tepuk tangan buat Luna Maya dan Rafael. Apa lagi nih, Us? Sekarang the real battle. Nah sekarang tadi kan laga pembuka, sekarang laga inti. Oke. Laga puncak ya. Ya. Dingin dong. Ya. Oh. Ya, laga puncak. Oh, puncaknya ya. Iya. Oke, berarti ini kita akan mengundang 2 orang komika. Ya. Ini baru beneran mereka akan wrestling battle ya. Oke, yang untuk partai pertama kita punya siapa Bang Denny? Yang pertama akan ada Fikri Rasta. Peserta kita Fikri Rasta dari Bogor. Peserta ini pernah punya band rock. Ini dia Fikri Rasta. Oke, dan untuk menemani dan akan menjadi lawan roasting dari Fikri Rasta kita punya Yudakan. Peserta kedua ini dari Cirebon dan dia nyaris kawin. Yudakan. Nyaris kawin. Iya. Pertanyaannya berarti belum kawin. Ya. Oke. Nih kita lihat di sini kita akan melihat stand up dari Yayan Ruhian ya. Kita lihat dari Yayan Ruhian nih, ada medok ya. Oke, udah siap kalian berdua? Siap. Entar tadi beneran tuh nyaris kawin. Iya sih nyaris. Kang Denny, gue curiganya nih ya. Dia nyaris kawin gara-gara penghulunya berubah pikiran. Oh penghulunya. Bukan manen ya Pak. Aduh. Oke, gimana Fikri bareng sama Yuda? Kita akan lihat. Tapi ntar, satuin kita istirahat dulu ya. Oke. Jangan kemana, tetap bareng kita di Duel Super. Lagi di Duel Super. Jangan Bapak. Siap. Wow, udah gak sabar nih. Real Battle Roasting ya. Yes. Yuda, udah siap? Siap? Fikri. Siap, bro, Fikri. Ya. Lu sebelumnya udah ngobrol-ngobrol untuk mengetahui fakta-fakta tentang lawan lu? Benar, sebenarnya disampaikan promotor. Berarti udah saling jujur ya, gue tuh pernah gini. Oke, buat bahan. tuker-tukeran informasi dari masing-masing. Udah saling terbuka kami berdua. Asik. Tidur bareng juga. Cuman satu doang yang susah sih. Apa tuh? Dia googling dapet gua googlingnya marah. Wow, sudah terjadi ya. Sudah dimulai. Wow, panas sekali. Panas Wow. sekali di sini. Waduh, tensinya sudah mulai panas. Wadaw. Oke. Nggak takut. Kita lihat berani loh sama Mad Dog. Dia cuma jago berantem, kita mah doanya langsung dijawab. Oke, baik. Nah, kita akan jelasin peraturannya. Yang pertama akan ada bunyi alarm Ya. sebagai pengingat beat kalian untuk ganti ke beat berikutnya ya. Dan terakhir juga akan ada ingetin sebagai itu ada last beat ya. Last beat. Oke, baik. Sudah jelas? Waktu kalian 4 jam setengah. Lama amat.
Lama, battle roasting bukan ronda. 4 jam setengah tuh kayak dari Bandung ke Jakarta terus pepesnya merah ya. Oke ya. Baik Us, langsung aja kita mulai. Ya. Battle roasting Dimulai. Ya, gue kenal Fikri 5 tahun lalu di stand up comedy. Dan dulu materi dia yang paling lucu itu balonku ada 5 versi Arab. Yang balonku ada 5. Sampai sekarang masih dibawain karena materi lainnya nggak ada yang lucu. Materi gua gak ada yang lucu, gak apa-apa. Tapi jelas gua laku. Beda sama dia, kisah cintanya miris terus. Nih Yuda waktu dulu pernah macarin anak SMA. Berangkat, Yuda yang anter. Pas mau pulang, itu cewek diantar sama cowok lain. Nih Yud, gua kasih tahu ya. Lain kali kalau deketin cewek, lihat dulu di handphonenya. Bisa jadi di situ nama lu ditulis ojek langganan. Oke, terima kasih. Model minyak Firdaus. Terima kasih. Fikri ini pernah main film dan filmnya film-film mistis. Yang pertama, Kuntilanak Beranak, Hantu Jamu Gendong, Rumah Bekas Kuburan. Ada yang tahu? Mistis banget sampai kita nggak tahu kalau dia main film ya. Mistis banget. Semistis-mistisnya gua lebih mistis Yuda. Dulu dia pernah pacaran sama cewek, serius beneran. Datang ke rumahnya izin sama orang tuanya buat dinikahin. Sampai tuh rumah diizinin buat diinepin sama anak. Ujungnya apa? Diselingkuhin. Makanya Yud, jangan kepedean dulu. Itu orang tua dia nyuruh lu nginep biar ngusir jin penunggu rumahnya. Terima kasih tukang kawin kontrak. Fikri Rasta ini musisi serba bisa. Bener namanya Fikri Rasta, anak reggae banget. Punya band rock dan di situ dia nge-rap. Wih, satu-satunya hal yang dia nggak bisa adalah bikin lagunya laku. Apalah. Tapi seenggaknya biar kata lagu gue belum ada yang laku, gue masih enak dipandang. Nih Yuda dari kecil semuanya sama orang tuanya serba diatur. Dari ujung rambut sampai ujung kaki serba diatur. Sampai ujung-ujungnya orang tuanya nyerah. Emang mau diapain juga bentukannya begini. Sampai sekali waktu nih ada acara haircut di Cirebon. Tempat kelahiran dia. Sok-sokan di kondro. Besokannya demam. Yud, gue kasih tahu ya. Orang di mana-mana badannya nggak kuat angin, lu nggak kuat keren. Ini. Terima kasih bulu sebadan-badan. Fikri ini bikin band baru. Namanya Fikri and Magic Friends. Artinya Fikri dan teman-temannya yang ajaib. Memang hal itu yang lu butuhin biar lagu lu laku. Keajaiban. Yud. Nih ya, tapi biar kata begini nih orang nih ya. Pernah diundang sama Presiden Jokowi. Tepuk tangan. Foto bareng. Sama emaknya dipajang di ruang tamu. Sengaja biar kalau ada tamu ditanya. Oh ini yang jawab ikan tongkol nih. Gue baru kali ini ada keturunan Tionghoa jualan perabot rumah. Last bit. Oke. Fikri ini pengangguran, tapi istrinya runner up ajang kecantikan mengkampanyekan tentang jangan buang sampah sembarangan. Wih, tapi sampahnya dijadiin suami.
Ini orang di mana-mana bambu gila, ini orang yang udah gila. Bambu gila disamain sama orang gila. Yud. Iya bang. Tapi Yuda nih ya, kita harus mencontoh. Selalu membawa alma mater kota kelahirannya. Coba Yud, agak miring dikit. Nggak jauh beda sama Trasdang. Fikri Rasta, Yuda kan. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Nyerangnya tuh gitu. Gitu ya. Tusukannya sampai ke jantung itu. Iya. Tapi udahnya pelukan, contoh. Iya, karena emang dari awal kan jangan baper. Semuanya fakta yang emang dibuat dicari lucunya. Nah ini jadinya. Keren. Gitu. Ya tepuk tangan dong buat mereka berdua ya. Sekarang kita akan dengar komentar dari Jori. Oke, buat Mas Fikri ya, Ya. sama Yuda. Oh, udah habis waktunya. Oh, iya. Udah, berikutnya. Silakan berikutnya. Maafin ya. Udah ya? B, lu B. Enggak. Kepencet tuh orang atas kedudukan. Nah. Seperti Babe bilang kalau misalnya roasting itu lebih enak kalau misalnya ngerostingnya soft. Ya kan, terus habis itu juga dalamnya lebih dapet, ngegongnya juga lebih dapet. Cuma satu saran gue buat Mas Yuda. Mas Yuda ini emang pernah mau menikah? Iya, ya mau lah emang. Enggak, pernah mau. Nyaris. Lu mau ngapain, lu mau nanya emang Mbak mau? Ya enggak lah. Benar hampir mau menikah. Enggak, baru cuma datang sampai ke orang tuanya yang minta izin gitu. Gini, saran saya, Iya, Bang. mendingan rubah penampilan. Nggak Karena bisa. apa? Karena pasti rebutan catok sama bini lu. Bini lu nggak mau. Benar. Ya, iya, betul sih. Susah. Sampo juga boros. Iya. Atau enggak lu beli, bener tuh kata Gracia Indri, beli catokan. Buat ngelurusin hidup lu. Wah, roasting. Ini kalau misalnya Uus ngomong kayak gitu berarti hidup lu lurus banget. Woi, itu ngomongin diri sendiri sebenarnya. Ya. Ya kalau lurus sih nggak ada di portal berita. Ya, portal apa yang gak ada hansipnya? Portal berita. Oke, Babe gimana Be? Seneng banget. Untuk show pertama, kedua komik ini benar-benar point to the max. Yes. Point to the max. Point. Tapi masing-masing punya kelebihan masing-masing. Ya. Kalau Fikri Rasta ini ringan-ringan dan cepet apanya? Apa tadi? Poinnya. Ya kan? Tapi ada beberapa yang ngerostingnya itu dengan dua topik yang sama, misalnya tentang Pacaran, cewek-cewek ya, lagi, kasih. pacaran lagi nggak berkembang ke yang lain-lain misalnya. Infonya itu doang, we. Berarti ini antara playboy sama yang nggak laku nih ya. Waduh gimana Iya. ya? Gimana ya emang fakta sih itu. Iya, jadi memang itu doang penderitaan kok kayaknya ya, Yuda. Kalau Yuda ini ada beberapa yang saking dalamnya tuh jadi waduh, lebih nyucuk dia. Maaf, tolong jelasin. Gue nyari di kamus bahasa Indonesia, nyucuk apa ya? Apa nyucuk tuh lebih nancep dia. Oh, nancep. Jadi saking nancepnya celepet. tuh, saking nancepnya kadang kita Mengejelep. jadi kayak, aduh, bukan ketawa yang wah, Miris. miris. Mengejelep. Ya, Oh yang Jadi, tadi di hati tuh ting jelepat gitu ya? Iya. Apa ya istilahnya ya? Ting jelepat apa lagi Bang Des? Gue gak tahu juga. Tiko sewak gitu hatinya nanya. Oh iya, jadi Tiko kayak sewak. Tika subrak mah. Nah, apa itu. enggak mencelep gitu loh. Aduh, apa lagi ini? Pokoknya yang ngedenger tuh Tisoledad lah. Tuh. Oke, yang tadi si Yuda bilang tadi itu ya istrinya Fikri dulu pernah ikut kompetisi apa? Kecantikan. Terus Betul dia lingkungan. Kampanye. Kampanye soal jangan buang sampah sembarangan. Nah itu, tapi sampah jadiin suami, ya Allah. Gua di belakang, oplosan langsung. Ini pas tayang bini gue bius sama gue. Biar gak sadar, tidur. Gokil itu, gua waduh gila tuh. Gue ketawa sampai amandel gue copot. Gak usah dimasukin lagi. Gue pasang lagi. Orang di Copot amandel gue. Luna Maya silakan. Yes, selamat keduanya, keren banget. Keren banget. Poin ya. Sama Fikri, keren. Kalau misalkan gue ngeliat si Yuda tuh gayanya tuh santai. Kayak tadi Babe Cabita bilang jeglep gitu, nusuk, menohok gitu.
Terus kalau lo tuh lebih ekspresif, lebih ada gayanya gitu. Jadi jujur gue tuh bingung. Dua-duanya keren banget sih. Oke, kalau lu bilang keren, mau gak lu ninggalin cowok lo pacaran sama mereka? Ya, terserah sih, nating tulus sih, nating tulus sih. Tolong yang jujur dong. Kalau mau gede pahala mah yaudah lah, kasihan lah. Pertama, gue gak mau pacaran sama ikan tongkol. Kedua, gue juga gak pacaran sama sampah. Gokil. Ini nih, ini baru nih menohok nih roasting nih. Sorry. Belajar dia, coba belajar. Iya. Gue kan cuma menyambung lidah sama apa yang mereka omongin. Iya, Bu Luna. Coba. Bu Luna nggak mau pacaran sama ikan tongkol, nggak mau pacaran sama sampah. Nggak enak dong sama tempat sampahnya. Oke, sekarang kita minta komentar dari promotor juga. Gimana Mas Danet dan Mr. Arif Didu? Kenapa nih, kenapa? Ini dong. Ya, maksudnya- sudah sesuai ekspektasi Ya. kalian. Ini emang kita pasangin kan karena karakternya jomplang nih. Yang si Arab nih ya. Ya. Kuat nih, kenceng banget kayak motor Rossi habis ganti oli kan. Oh, iya. Yang ini lemes nih kayak selendang dukun. Selendang dukun. Iya, mana ada tegang begitu. Ya kan? Pasti ini ya, bener. Bener juga Danet, setuju deh sama kamu ya. Yang ini gampang lecek kayak ini jaket dealer ya. Oh iya. Iya, jadi kalau di komposisinya memang harus begitu, dicari yang jomplang. Kalau si Fikri ini kuat secara karakter, Ya. kalau si Yuda ini kuat menderita. Gitu. Iya. Dan nggak kuat keren ya. Iya. Iya. Dari background juga misalnya si Fikri punya pasangan, terus dia juga yang nyaris kawin. Iya. Cara background juga Keren, berbeda. berarti promotornya ngejodohinnya pas nih. Tepuk tangan buat Pas. promotor dong ya. Thank you nih Bang Arif sama Bang Danet. Sekarang kita lanjut lagi yang kedua. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong untuk battle kita yang pertama. Ya, ini Thank you bro. Rasta dan juga Yudaka. Ya kan? Bro. Yang kedua ada siapa Us? Tadi ini cowok-cowok, yang kedua cewek-cewek Tadi nih. cowok-cowok, sekarang kita panggilkan untuk cewek-cewek yang akan battle di partai yang kedua kali ini. Oke, sekarang kita akan undang ini dia komika yang pertama. Yes. Aci Resti. Peserta yang pertama, dia pernah juara 1 kompetisi stand up comedy dan dia Aci Resti. Oke, dan akan menjadi lawan Aci Resti dalam battle roasting kali ini. Kita akan lihat ini dia, Musdalifah. Peserta kedua ini berasal dari Pindrang. Dengan cita-cita mulia menjadi biduan dangdut, Musdalifah. Ya, Oke. kita lihat. Sini silakan. Tengah dulu ke tengah. Kita melihat pertarungan antar dua akademi. Akademi. Polwan dan Bidan. Wah. Bukan dong. Itu rambutnya kayak polwan. Iya, ini dua orang anak-anak PAUD ya. Kalau dari ukurannya ya. Iya benar. Oke, Aci, Musdalifah gimana sehat? Sehat, alhamdulillah. Kalian udah saling jujur belum ngasih tahu aku pernah gini buat. Sering ya? Oh sudah sangat jujur. Saling mengetahui aib masing-masing. Nah, Ya. ini dia banyak banget aibnya. Oke. Banyak dia. Biar dong. Iya bang. Bagus lah. Udah siap? Siap. Siap. Kita akan bacakan peraturan. Peraturannya apa aja, Us? Jadi peraturannya adalah kalian tidak boleh saling menyakiti secara fisik. Ya. Tapi boleh. Iya, memang tidak boleh. Benar nggak boleh. Iya. Tapi boleh menyakiti secara psikis dan batin ya, lewat verbal dan itu dipastikan sesuai dengan fakta yang sudah dibicarakan di belakang. Benar. Fakta-fakta yang mungkin kalian sudah ulik masing-masing. Ya. Oke, udah siap kalian ya? Oke, kita akan lihat nanti, Us. Ya. Satu ini tetap bareng kita hanya di Duel Super. Lagi di Duel Super. Oke, sekarang udah ada dua komika yang akan saling merosting. Ya, kita lihat ya. Musdalifah. Iya bang, iya. Sehat ya? Sehat bang. Oke, baik. Udah siap semuanya? Kita ingetin bahwa nanti akan ada alarm atau bel pengingat di saat kalian selesai membawakan satu beat. Yes. Nanti di beat yang terakhir juga akan diingetin kalau ini adalah beat yang terakhir. Last beat. Last beat. Last beat. Baik, sudah siap? Langsung aja kita mulai, ini dia Battle Roasting. Dimulai. Aci Resti.
Aci Resti. Aci Resti ini pernah juara 1 stand up komedi di TV sebelah. Tapi habis itu udah nggak kelihatan lagi, udah nggak nongol lagi. Ya elah Ci, di mana-mana tuh habis juara nongol di TV. Lu nongol di omongan orang. Musdalifah ini ikut kompetisi gua juga di TV sebelah. Tapi dia cuma juara 3. Nah, udah gitu gara-gara itu dia dikeluarin dari sekolahnya. Tapi gue yakin sekolahnya ngeluarin gue bukan karena dia jarang masuk. Tapi gara-gara malu, dia cuma juara 3. Pak, sekolah lu tuh udah nyiapin banner juara 1. Makanya lu dikeluarin. Sekolahannya nih lebih milih ganti siswa daripada ganti banner. Ketek ular. Ketek ular, ada keteknya. Ya, tapi bicara soal fashion, fashion Aci Resti ini tuh keren banget. Ya kemarin aja habis juara dia beli sepatu yang ada lampu-lampunya yang bisa nyala-nyala itu. Enggak. Tapi kok sekarang sepatu nyala itu nggak lu pakai sih? Padahal itu lumayan tau Ci, bisa nerangin karir lu yang mulai redup. Taruh. Maksud lu dia piala? Taruh. Maksud lu dia Lu piala? jadi apa tadi? Lu jadi apa gua tanya? Jadi piala dia yang diangkat terus. Orang dibawa naik masuk TV cuma jadi piala lu. Kaget gua kira jadi atletnya. Oh pakai soalnya warnanya kuning. Iya itu pakai piala biasa ada pitanya, pita merah. Itu piala dia tuh ada ini ada tangan tuh, ada pita juga di tangannya. Pita parcel dipakai. Tahu. Musdalifah ini sekarang job stand up-nya udah sedikit. Dia sekarang bercita-cita jadi penyanyi dangdut sekelas Iis Dahlia. Ya Allah, ngaca woi. Dia mau nyamain Iis Dahlia. Suara kagak mirip. Muka apalagi. Tapi ada deh yang mirip. Iis Dahlia, kumisnya yang tipis. Musdalifah, dompetnya yang tipis. Biarin. Aci Resti juga jobnya sepi kok. Iya, dia ini saking sepi jobnya, dia pernah disuruh sama keluarganya ke dukun. Lu bayangin disuruh sama keluarganya ke dukun, tapi dia malah nolak. Yaelah udah kagak laku, munafik lagi ya. Gitu dia. Seharusnya lu ambil aja Ci. Lu ambil aja lumayan, tahu siapa tahu lu ada job. Ya. Kerjaan siapa tahu lu ada kerjaan kan ya, kerjaannya itu bolak-balik ke dukun gara-gara nganggur ya. Ya Allah Pak. Lu gitu jahat lu jahat. Aduh. Ya elah. Digituin coba. Biarin dah. Musdalifah. Gua googling Musdalifah yang keluar Musdalifah cerai lagi. Tapi si Musdalifah ini nih, dia pernah stand up di acara dangdut. Udah gitu ditimpukin sama penontonnya. Udah dangdut aja dangdut. Udah gitu dia bukannya berhenti malah terus. Ya Allah kagak tahu diri banget ya. Gua nih kalau jadi penyanyi dangdutnya dari belakang panggung gua timpukin juga. Udah sini gua aja gua. Udah lama kagak lucu lagi. Ya, lebaran kemarin keluarga Aci tuh pada ngumpul di rumahnya. Tumben banget tuh keluarga Aci pada kumpul di rumahnya pada minta THR. Dan dia bukannya malah seneng, dia malah ngeluh. Yalah Cici, dia tuh kagak ada bersyukurnya banget. Lu tau gak istilah harta yang paling berharga itu adalah keluarga? Lu tau gak artinya? Nggak tahu. Lu paling berharga di keluarga lu saat lu banyak harta. Di rumah gua banyak ntar gua kasih. Musdalifah ini dulu alumni cabe-cabean. Dia pernah digerebek Satpol PP gara-gara pacaran di sawah. Lu ngapain pacaran di sawah? Pacaran sama keong. Yang lain pacaran pada pegangan tangan ya kan. Dia. Oke.
Oke, itu dia. Dia kan berantem kan, baper kan mereka. Enggak. Di belakang jambak-jambakan nih. Oke, tepuk tangan buat Aci Resti dan Musdalifah. Ya. Tadi siapa yang pacaran sama Keong tadi? Ini dia nih. Parah lu pacaran sama Pacaran di Keong. sawah. Enggak bang, bercanda itu. Pacaran sama Keong, baru kenal udah ngajak tidur. Iya. Keong racun. Iya. Susah dong bang. Oke, sekarang kita akan dengar komentar dari juri. Silakan. Gimana ya? Seru sih di awal. Tapi beat-beat ke belakang tuh kayak rada apa ya? Maksain gitu. Kan gak mungkin Musdalifah pacaran sama Keong. Mungkin gak? Mungkin, ya Keong udah mapan, udah punya rumah sendiri. Kenapa gak boleh pacaran? Kenapa gak boleh pacaran? Kenapa? Dia udah mapan, dia udah. Kalau mereka saling cinta, ya kenapa gitu? Ngelarang. Ya udah. Kalau ditanya sama orang tuanya, kamu punya apa? Saya punya rumah. Iya. Rumah Keong. Rumah Keong. Rumah Keong. Jangan ngejudge ya. Gimana? Jangan ngejudge ya gimana? Jangan ngejudge ya. Oke, thank you. Silakan Babe. Enggak bang, gue pengen boleh ngomong nggak? Boleh dong. Tapi kan itu dia premisnya jujur ya. Benar dia pacaran di sawah. Cuma katanya kalau nulis materi stand up itu premisnya boleh jujur tapi punchline-nya boleh bohong. Nah itu yang gue terapin ya. Loh, kasih Cal buat. Mantap Cal. Ya masalahnya itu terserah ya teknis kalian ya. Masalahnya gue gak ketawa, Jo. Teknis ini kali Itu tenis pak, itu tenis. Oke, thank you Luna Maya. Berikutnya. Babe. Coba kalian jujur dari hati yang paling dalam. Sebenarnya kalian ini punya masalah apa itu? Ada masalah nggak? Kagak ada. Ada utang nggak yang harus dibayar? Kenapa Babe mikir gitu? Gak ada bang, gak ada bang. Karena terlihat dari bola matanya tuh terpancar emosi yang sesungguhnya. Oh. Mungkin karena cewek kali. Iya, biar materinya bisa dibadanin bang. Gitu. Jadi emang sebelum naik tuh ke badan aku benci jijik. Iya betul. Aku marah gitu. Iya gitu. Aku marah, aku benci gitu. Aku sabar gitu. Aku sabar. Aku bete sama kamu. Wah, hampir joget tuh saya tuh, hampir. Gak dilanjutin. Hampir. Gak dilanjutin. No, this is stand up comedy. This is stand up comedy langsung. Oke. Emosinya nih benar-benar keluar kalau aku ngeliat battle antara mereka nih beda sama yang tadi. Kalau tadi kan technical ya. Ketawa nyucuk dalam. Iya. Kalau ini memang enak lama-lama aku tuh jambak-jambakan nih. Emosinya agak ketebelan kalau menurut aku ya. Jadi secara teknisnya kurang, malah emosinya yang terlalu dominan ya. Tapi emosi kan penting juga, Be. Penting, tapi kalau lucu enak. Kalau nggak lucu jadi makin kayak nyinyir-nyinyiran kayak mama komplek berantem tau gak? Oh iya. Yang di tempat-tempat sayur ya? Tempat-tempat sayur. Si Odah teh boga TV nu di mana sok? Nah akhirnya teh tegawe sih. Itu pasti itu tetangga-tetangga lu ngomongin lo gitu ya. Iya, Cyber Army. Terus saya dibahas ya Cyber Army ya. Karakter orang ini berbeda. Yang satu dengan agak aci, agak kemayu ngadepinnya slow ditimpali. Kalau aci nih aku jadi teriak mama aku nih ya. Kenapa? Mama aku kayak gini, pendek, gendut, keriting, pakai Musdalifah. Mama Ami mah TV sebelah. Oh bukan Mama Ani, Mama Akel. Mama aku maksudnya. Mamanya Babe. Oh Babe punya ibu. Oh Babe dilahirin juga. Oh dilahirin juga. Wow informasi baru nih. Gue kira lu dicetak bareng undangan. Oke. Gracia Indri. Oke. Gue untuk Musdalifah kalau aku bilang sih sebenarnya banyak kata-kata yang bisa kita tangkep. Tapi karena kamu ngomongnya terlalu cepat. Gugup. Karena terlalu cepat jadi banyak kata-kata yang gak bisa kita dengar sampai kita nanya tadi apa sih kata-katanya atau bahkan tadi lainnya apa. Kita nggak tahu dan sebenarnya kalau misal kamu ngomongnya kayak Aci lebih slow, lebih pelan gitu kan ya nggak perlu buru-buru, nggak perlu pengen cepat-cepat selesai. Kata-katanya bisa lebih didengar dan punchline-nya pasti lebih gong. Artikulasi berarti ya? Iya, jadi karena misalnya dia cepat-cepat ngomongnya jadi salah. Jadi ngulang lagi dari kata-kata sebelumnya. Akhirnya yang harusnya gong jadi nggak gong. Kalau menurut aku kayak gitu. Aci sama Musdalifah tadi ngeliat saya nggak? Saya pertama kali loh ngerosting.
Wih. Iya ngelihat tadi nonton di situ tadi nggak ketawa. Itu dia dari Dewan Juri, Bang Denny. Sekarang kita lihat dari sisi promotor nih. Benar, yang mempertanggungjawabkan partai kedua ini juga. Oke, gimana? Tadi banyak komentar-komentar negatif dari Dewan Juri. Promotor, apa yang mau disampaikan? Jadi gini, sebelum pertandingan atau battle, kita berdua biasanya bikin seleksi dulu. Di awal sih kita ngeliat ada potensi di keduanya gitu. Cuma yang terlihat memang mereka ini rasa nggak enaknya yang hadir. Jadi terbata-bata, ngomong juga agak jadi panjang, nggak detail. Makanya tuh kan udah gue bilang jangan mereka berdua, lo maksain sih. Kan lo bilang cari yang murah, gue bayar 1 dapat 2 nih. Oh iya. Gue kotek, dia juga ngajak ngirit ya gue pilih ini. Sorry. Gimana sih? Gitu. Iya jadi kalau lagi ngerosting, kalau emang ada perasaan gak enaknya yang lebih mendominasi, jadinya begitu. Jadi feel-nya gak dapet, jadi terbata-bata lah, jadi agak panjang bahaya ngomongnya. tuh, terbata-bata kasih semen gedung tuh. Waduh. Ya berarti kalau Cyber Army. kalau sampai pesertanya kayak gitu salah kalian dong. Iya. Loh enggak, kita pas lagi seleksi sih bagus punya potensi, mumpuni untuk dihadirkan sebagai pertandingan gitu. Rasa respect yang berlebihan tuh kadang-kadang berbalik ke kita sendiri. Iya. Berarti tipsnya apa tuh? Udah cuek aja gitu? Cuek aja, Iya kan kalau mestinya misalnya gitu. komedi itu, nih gue bukan so tau, ada superior sama inferior. Ya. Kita harus superior terus nih, musuh kita inferior di bawah kita gitu. Kita injek aja, namanya juga pertandingan kok, bukan nyata gitu. Setuju. Oke. Kan itu Toh, juga setelah ini kan tetap berteman bersahabat ya. Betul. benar, karena kan ini kan kita ingin mengurangi rasa-rasa baper yang mungkin sekarang lagi pada orang dikit-dikit baper gitu. benar, Lebih bisa benar, menerima fakta yang emang kalau sudah ada ya sudah gitu Waktu ya. itu Curhat ya? Iya, makasih. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita akan undang pasangan battle yang pertama. Ini dia tepuk tangan buat pasangan battle yang pertama, Fikri. Masih bareng sama kita di Duel Super. Jangan baper. Ya, kita tadi sudah melihat battle roasting celebrities dan untuk main eventnya, main fightnya nih, kita sudah melihat 2 partai. Pertama dari Fikri Rasta dan juga Yudakan. Dari partai kedua kita sudah ada Aci Resti dan juga Musdalifa. Oke, nah sekarang adalah result yang akan menjadi penentus. Siapa yang akan lanjut dan siapa yang akan terhenti ya. Siap. Baik, sebelumnya kita akan ingatkan tentang bagaimana penampilan kedua pasangan battle roasting pada malam hari ini. Kita lihat ini dia. Here we go. Nih ya, tapi biar kata begini nih orangnya. Pernah diundang sama Presiden Jokowi. Tepuk tangan. Foto bareng. Sama emaknya dipajang di ruang tamu. Sengaja, biar kalau ada tamu ditanya. Oh ini yang jawab ikan tongkol nih. Fikri ini pengangguran, tapi istrinya runner up ajang kecantikan mengkampanyekan tentang jangan buang sampah sembarangan. Wih, tapi sampahnya dijadiin suami. Ya kemarin aja habis juara dia beli sepatu yang ada lampu-lampunya yang bisa nyala-nyala itu. Enggak. Tapi kok sekarang sepatu nyala itu nggak lu pakai sih? Padahal itu lumayan tau Ci, bisa nerangin karir lu yang mulai redup. Musdalifa ini ikut kompetisi gua juga di TV sebelah. Tapi dia cuma juara 3. Nah udah gitu gara-gara itu dia dikeluarin dari sekolahnya. Tapi gue yakin sekolahnya ngeluarin gue bukan karena dia jarang masuk. Tapi gara-gara malu dia cuma juara 3. Baik, terima kasih masih bersama kita di Duel Super Jangan Baper. Host, ini saat yang paling mendebarkan. Kita harus kehilangan 2 komika. 2 komika. Dari 2 partai yang berbeda. Benar, di partai yang pertama tadi kita melihat 2 komika cowok-cowok antara Fikri Rasta dan Yudakan. Yudakan. Kayaknya dia masih belum yakin. Yudakan? Ya. Benar sekali itu. Ketidakpastian terhadap namanya sendiri ya. Benar, mudah-mudahan segera dia menemukan keyakinan untuk namanya ya. Benar. Yuda yes. Ya. Atau enggak dikasih Kian belakangnya. Jadinya? Yudakian. Yudakan atau Fikri ya, yang akan terwadaw
Yang otomatis mereka akan stop di kompetisi ini, tidak bisa lanjut ke babak berikutnya. Benar, dan dari promotor mungkin ya, dari promotor nih yang sudah membawakan kedua partai di episode pertama kali ini. Apa yang mungkin kalian harapkan nih dari komika-komika yang sudah tampil? Kalau gue sih pribadi emang paling ingat beatnya Yudakan. tentang yang mana tuh? Istrinya bersuamikan sampah itu. Itu luar biasa ya? Itu luar biasa itu. Didengar berkali-kali pun tetap lucu ya. Padahal tuh putri Indonesia putri kecantikan loh. Putri kecantikan ya. Matanya kurang cantik tapi. Iya. Iya, luar biasa ya. Buat Bang Arif mungkin? Bang Arif? Iya, kalau gue sih kayak condong ke Yudakan ya, pengen bisa melaju. Bukan berarti Fikri Rasta jelek, enggak. Oke. Paling tidak gue jadi lebih beruntung karena ada yang lebih sengsara dari gue. Kalau menurut gue, ternyata gitu. Oke, kalau dari yang cewek-cewek, menurut Danet siapa yang akan laju? Feeling? Gue sih milih karena yang kasihan tadi yang pacaran sama Keong itu. Oh, Musdalifah. Ya. Musdalifah, oke. Makasih Bapak. Iya. baik. Kalau gue nggak mau, kasihan Keongnya. Ya. Oh, berarti parah banget ya? Iya, tapi ingat ya, Keong itu mapan. Oh iya, punya rumah sendiri ya? Iya, punya rumah sendiri. Iya. Oke. Tadi Dewan Juri memberikan banyak komentar dan masukan tentang mereka berempat nih. Ya. Dan yang kita ingat, tadi materi dari Babe bilang. Ini dari untuk partai pertama antara Yudakan dan juga Fikri Rasta. Ya. Menurut Babe, materi roasting Yudakan singkat tapi menohok. Fikri juga oke, lebih santai dan pede banget. Dan menurut Mas Anang, gak ada. Oh nggak ada? Ya. Nggak ada. Gak ada. Saya salah event. Iya. Gak ada kebetulan Mas Anangnya. Menurut Luna Maya, tapi Luna Maya suka sama keduanya. Buktinya Luna Maya tadi bilang dua-duanya keren banget. Walaupun nggak mau tukeran sama cowoknya. Ya. Dan untuk battle antara Musdalifah dan juga Aci di partai kedua. Luna Maya gak ada Gracia Indri ya, kayak sepertinya kurang dianggap. Ya. Luna Maya berkomentar seru di awal tapi beat ke belakangnya mulai agak war-war. Gua lah, abis itu gua lah. Ya. Dan Gracia Indri Oh ada nih. bilang, kemudian dilanjutkan oleh Babe. Bodoh amat. Gracia Indri bilang, tadi katanya Musdalifah ngomongnya terlalu kecepatan. Nah bener tuh. Ya, kalau Aci bisa lebih slow sehingga artikulasinya terdengar jelas. Ya. Maafkan saya. Terus Babe juga bilang untuk cewek-cewek yang roasting battle emosinya terlalu berlebihan ya. Bahkan terlihat jadi seperti orang lagi ngerumpi atau ngegosip. Ya, terlalu emosional. Ya. Baik, kita akan langsung melihat siapakah di antara mereka yang melaju ke babak berikutnya dan siapakah di antara dua partai ini yang akan mendapatkan predikat terwadau. Sekarang kita akan mulai dengan pasangan yang pertama. Silakan untuk Yudakan dan Fikri Rasta untuk maju ke depan. Siapakah dari pasangan battle roasting yang pertama yang akan maju ke babak berikutnya? Yang akan maju ke babak berikutnya adalah Fikri Rasta. Dan maafkan untuk kali ini dan episode kali ini mendapatkan predikat terwadau untuk partai yang pertama. Oke, baik untuk Yudakan jangan patah semangat, bisa daftar lagi di season berikutnya kira-kira tahun depan. Ya. Silakan. Terima kasih buat teman-teman. Silakan untuk mundur dan pasangan battle yang berikutnya. Musdalifah dan Aci Resti. Mereka sudah mengalami karantina
Emang iya? Karantina. Gak ada. Waktu itu sakit DBD. Jadi harus dikarantina oleh dokter. Emang gak boleh main itu. Ya. Tapi kita lihat di antara kedua komika dari partai kedua ini, siapakah di antara mereka yang melaju ke babak berikutnya dan mendapatkan predikat terwadaw. Kita lihat. Dan yang melaju ke babak berikutnya adalah Musdalifah. Selamat Musdalifah melaju ke babak berikutnya dan maaf untuk Aci Resti untuk kali ini kamu mendapatkan predikat terwadaw. Oke, baik, sekali lagi selamat buat kedua peserta. Tepuk tangan buat keempat komika kali ini. Ini adalah komika-komika profesional yang telah dibawa oleh para promotor untuk hadir ke atas panggung ini dan memberikan nuansa baru soal stand up comedy di Indonesia. Benar sekali. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa saksikan terus Duel Super setiap hari Senin sampai Jumat. Benar. Jam berapa tau gak lu? Jam 10 malam. Oh salah, jam 21.30. Kesalahan itu milik manusia jadi wajar-wajar saja. Benar sekali. Saya Denny Cagur mohon pamit. Saya Uus juga mohon pamit. Sampai ketemu lagi hanya di Duel Super. Jangan baper.